Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial PPA. Kami di sini akan membahas soal UAS komputasi statistika ruang B. Dengan soal nomor satunya itu dengan menggunakan deret Taylor fungsi fx di sekitar x sama dengan x0 dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini dan dimisalkan dengan f1 fx-nya itu 4x pangkat 5 ditambah 5x. Maka kita cari dahulu turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan turunan keempat. Maka turunan pertamanya itu dihasilkan dari 4 dikalikan 5, yaitu 20 dan disimpan di A ini. Lalu pangkatnya itu dikurang 1, maka 5 dikurang 1 menjadi 4, dan X-nya hilang menjadi 5. Maka B-nya itu 4 dan 5. Selanjutnya sama seperti tadi, untuk turunan keduanya, 20 dikalikan 4, 80, dan 4-nya dikurang 1. Jadi 80 X pangkat 3, dan dimasukkan ke dalam box ini. Lalu untuk turunan ketiganya sama, menghasilkan 240 pangkat 2, dan turunan keempatnya 480 pangkat 1. Maka kita lanjutkan ke aproksimasi F3, maka X-nya itu 3 atau F3 sama dengan 4 kali 3 pangkat 5 ditambah 5 dikali 3 di sekitar X0 sama dengan 5 dengan menggunakan deret Taylor sampai orde keempat. Ini ya, sama seperti fungsi rumus sebelumnya. Maka kita mencarikan komponen-komponennya terlebih dahulu. Yang mana fx0-nya itu 5, maka jadi F5 sama dengan 4 kali 5 pangkat 5 ditambah 5 kali 5 menghasilkan 12.525, dan untuk F turunan ke satunya, ini mau sebelumnya harusnya turunan pertama, yaitu 20 dikalikan 5 pangkat 4 ditambah 5 menghasilkan 12.505. Dan untuk turunan keduanya 80 dikalikan 5 pangkat 3 yang ini. Dan dihasilkan 10.000. Berikut yang turunan ketiga dan fungsi turunan keempat menghasilkan 6.000 dan 2.400. Maka dengan komponen-komponennya adalah sebelumnya fx0-nya sama seperti ini, karena x0-nya sama dengan 5 dan x-nya itu 3. Fx0-nya menghasilkan 12.525 dimasukkan ke dalam sini, dan selanjutnya mencari X dikurangi X0 dibagi 1 faktorial dikalikan fungsi turunan pertama sama dengan X-nya itu 3, X0-nya itu 5, dibagi dengan 1 faktorial dan dikalikan dengan fungsi turunan pertama yang ini. Yang ini menghasilkan minus 25.010. Dan selanjutnya X dikurangi X0 jadi 3 dikurangi 5 dibagi 2 faktorial dikalikan dengan fungsi turunan kedua menghasilkan 20.000. Dimasukkan kembali ke sini dan sini.
Selanjutnya untuk X dikurangi X0 dibagi 3 faktorial dikalikan dengan fungsi turunan ke-3 menghasilkan minus 8.000. Dimasukkan ke sini dan selanjutnya berikut yang X min X0 dibagi dengan 4 faktorial dikalikan dengan fungsi turunan ke-4 dihasilkan 1600 dimasukkan ke dalam sini. Sehingga untuk mencari F3-nya itu sama dengan dijumlahkan semuanya karena fungsinya itu yang ini. Dijumlahkan semuanya yang mana 12.525 ditambah minus 25.010 ditambah 20.000 ditambah minus 8.000 ditambah 1.600 sama dengan 1.115. Baik, kita masuk ke nomor 2 pada bagian B. Ingin dicari solusi dari persamaan E pangkat X ditambah 4 kali X sama dengan 10 atau mencari solusi fx sama dengan 0 di mana fx sama dengan E pangkat X ditambah 4 kali X dikurang 10 dengan menggunakan metode false position method dengan initial value A-nya sama dengan 0,54 dan B-nya sama dengan 4,5. Isilah setiap tahapan iterasi berikut ini, catatan pembulatan sampai 4 bit desimal pada setiap perhitungan. Untuk nomor kedua ini, dapat digarisbawahi bahwa kita akan menggunakan metode false position method, yang dimana dari metode ini didapatkan kriteria yaitu jika FC-nya kurang dari 0, maka nilai A untuk iterasi berikutnya akan sama dengan nilai C dari iterasi sebelumnya. Lalu untuk nilai B dari iterasi berikutnya akan sama dengan nilai B dari iterasi sebelumnya. Untuk lebih mudah dimengerti, maka kita bisa langsung menghitung dari perhitungannya saja yang pada nomor 2B ini. Nah, di sini kita akan menggunakan Excel untuk mempermudah perhitungan, di mana untuk urutan pengerjaannya sendiri, karena kita sudah diketahui nilai A dan nilai B-nya, maka kita bisa langsung menghitung nilai FA dan FB-nya terlebih dahulu. Jika FA dan FB sudah diketahui, maka langkah selanjutnya kita bisa menghitung nilai C, karena nilai C dapat dihitung jika kita sudah mendapatkan nilai FA-nya dan FB-nya terlebih dahulu. Jika nilai C sudah diketahui, maka kita bisa langsung menghitung nilai FC dan menentukan kriteria untuk iterasi berikutnya. Baik, langkah awal kita akan menghitung nilai FA-nya terlebih dahulu. Nilai FA ini kita dapatkan dari fungsi yaitu fx sama dengan E pangkat X ditambah 4 kali X dikurang 10, yang dimana nilai X ini kita akan ubah dengan nilai A-nya, yaitu 0,54. Sehingga didapatkan untuk nilai FA, yaitu eksponen dari 0,54 ditambah 4 dikali 0,54 dikurang 10. Sehingga didapatkan nilai FA-nya sendiri yaitu 6,1240. Untuk nilai FB, perhitungannya sama dengan perhitungan FA, namun di sini kita akan merubah nilai X-nya sendiri dengan nilai B, yaitu 4,5. Sehingga didapatkan nilai FB-nya yaitu eksponen dari 4,5 ditambah 4 dikali 4,5 dikurang 10. Sehingga didapatkan nilai FB-nya sendiri yaitu 98,0171. Nah, dikarenakan di sini kita telah mendapatkan nilai FA dan FB-nya, maka kita bisa langsung menghitung nilai C-nya, yang dimana nilai C sendiri didapatkan dari nilai B 4,5 dikali FA yaitu 6,1240 dikurang nilai A yaitu 0,54 dikali nilai FB yaitu 98,0171 dibagi nilai FA dikurangi nilai FB. Sehingga didapatkan untuk nilai C-nya sendiri yaitu 0,7729. Dikarenakan kita sudah mendapatkan nilai C-nya, maka kita bisa langsung menghitung nilai FC-nya. Perhitungannya sama dengan perhitungan saat kita menghitung nilai FA dan FB, namun di sini kita menggunakan X-nya itu dari nilai C yang telah didapatkan sebelumnya, yaitu 0,7729.
sehingga didapatkan nilai FC-nya sendiri yaitu eksponen dari 0,729 ditambah 4 dikali 0,729 dikurang 10, sehingga didapatkan nilai FC-nya sendiri yaitu min 4,7426. Nah, dikarenakan kita sudah mendapatkan nilai FC, maka kita bisa menggunakan kriteria yang telah ditentukan dari metode False-Position Method. Nah, jika FC-nya kurang dari 0, maka nilai A untuk iterasi berikutnya itu akan sama dengan nilai C dari iterasi sebelumnya. Dan untuk nilai B dari iterasi berikutnya akan sama dengan nilai B dari iterasi sebelumnya. Dikarenakan di sini kita mendapatkan nilai FC-nya min 4,7426 yang sudah jelas-jelas kurang dari 0, maka untuk iterasi berikutnya, nilai A-nya ini akan sama dengan nilai C dari iterasi sebelumnya, sehingga didapatkan untuk nilai A dari iterasi pertama yaitu 0,7729. Lalu untuk nilai B-nya sendiri akan sama dengan nilai B dari iterasi sebelumnya, yaitu 4,5. Nah, dikarenakan di sini sudah mendapatkan nilai A dan nilai B, maka untuk perhitungan selanjutnya yaitu menghitung nilai FA, FB, lalu menghitung C dan FC, dan langsung menentukan kriterianya lagi sampai semua iterasi terpenuhi, sampai iterasi kedua sesuai dengan tabel yang dibutuhkan, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa dari perhitungan FA, FB, dan FC sendiri didapatkan hasilnya sebagai berikut, di mana dari iterasi pertama didapatkan FC-nya itu min 3,6480, yang dimana kurang dari 0 juga untuk kriterianya. Sehingga untuk iterasi berikutnya akan menggunakan nilai A-nya itu sama dengan C dari iterasi sebelumnya yaitu 0,9449, kita simpan sebagai nilai A, dan untuk nilai B-nya akan tetap sama seperti iterasi sebelumnya yaitu 4,5. Dan perhitungannya dilanjutkan sampai mendapatkan FA, FB, C, dan FC. Sehingga kita bisa langsung mendapatkan sesuai dengan tabel. Oke, selanjutnya adalah nomor 3, di mana kita mempunyai soal ingin dicari solusi dari persamaan eksponen 2x min 4x pangkat 3 sama dengan 10, atau eksponen 2x dikurangi 4x pangkat 3 min 10 sama dengan 0. Ingin dicari tabel, isi dari tabel di mana merupakan iterasi dari Newton-Raphson. Diketahui bahwasannya kita memiliki x0 yaitu sebesar 0,8. Lalu juga diketahui bahwa delta dihitung dari x iterasi plus 1 dikurangi x iterasi tersebut dibagi oleh x iterasi tersebut. Oke, langsung aja kita pindah ke Excel-nya, di mana yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan fungsinya kita sudah punya dan sudah kita pahami. Lalu untuk selanjutnya kita cari dari turunan dari fungsi tersebut. Fungsinya sendiri yaitu eksponen 2x dikurangi 4x pangkat 3 dikurangi 10 sama dengan 0. Kita turunkan eksponen 2x menjadi 2 dikali eksponen 2x, 4x pangkat 3 kita turunkan menjadi 12x pangkat 2. Karena tandanya minus, maka turunannya pun minus. Oke, untuk selanjutnya kita sudah memiliki tabel di bawah ini, di mana kita udah punya x0-nya sebesar 0,8. Untuk selanjutnya kita tinggal cari aja fungsi fx-nya, yaitu memasukkan x ke dalam fungsi fx-nya, di mana x-nya adalah 0,8, sehingga kita masukkan menjadi eksponen 2x diganti menjadi eksponen 2 kali 0,8 dikurangi 4 x pangkat 3, yang berarti 4 kali 0,8 pangkat 3 dikurangi 10. Oke, kita langsung coba masukkan saja. Kita ganti x-nya menjadi 0,8. Oke, hasilnya adalah min 7,0949. Lalu begitu juga kita cari dari turunannya, di mana turunannya merupakan 2 eksponen 2x dikurangi 12x pangkat 2. Kita ganti x-nya dengan 0,8, di mana eksponen 2x diganti jadi eksponen 2 kali 0,8 lalu dikurangi 12 kali 0,8 pangkat 2. Hasilnya adalah 2,226.
Oke, untuk selanjutnya setelah kita punya fx dan f aksen x-nya, kita cari untuk x iterasi selanjutnya. X iterasi selanjutnya kita dapat dari x sebelumnya dikurangi oleh pembagian dari fx dibagi f aksen x, seperti rumus di atas. Oke, langsung aja kita coba. Untuk iterasi pertama berarti kita menggunakan iterasi ke 0 atau x0 dikurangi pembagian dari fx dibagi oleh f aksen x-nya, dimana menghasilkan hasilnya x iterasi pertama sama dengan 3,987. Oke, untuk selanjutnya fx dan f aksen x-nya kita ulangi. fx-nya kita masukkan nilai x-nya dengan x iterasi pertama yaitu 3,98, artinya eksponen 2 kali 3,98 dikurangi 4 kali 3,98 pangkat 3 dikurangi 10. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti langkah pertama tadi, begitupun juga dengan f aksen x-nya atau turunannya. Didapatkan hasilnya adalah untuk fx 2642,199 dan f aksen x-nya sama dengan 5620,73281. Itu dia untuk iterasi yang pertama. Untuk selanjutnya iterasi kedua dan ketiga bisa kita ulangi saja. Untuk x-nya masih dengan cara yang sama, yaitu dengan mencari dari iterasi sebelumnya. Jika tadi iterasi yang pertama dicari dengan menggunakan iterasi ke 0, untuk iterasi yang kedua digunakan iterasi yang pertama, yaitu x1 dikurangi oleh fx1 dibagi oleh f aksen x1, itu 3,98 dikurangi oleh pembagian dari 2642 dibagi 5620. Hasilnya adalah 3,517. Begitu juga dengan fx dan f aksen x-nya kita ulangi. Untuk fx-nya tinggal kita ganti aja. Dari persamaan awal kita ganti x-nya menjadi 3,517. Begitu juga dengan f aksen x-nya. Dari persamaan turunan awal kita ganti x-nya menjadi 3,517, didapatkan fx-nya 950 dan f aksen x-nya 2121,32595. Begitu kita ulangi untuk iterasi selanjutnya, di mana x iterasi ketiga didapatkan dari hasil x iterasi kedua dikurangi oleh pembagian dari fx2 dibagi oleh f aksen x2. Hasilnya adalah 3,0689. Lalu juga kita ulangi hal yang sama untuk fx dan f aksen x-nya, di mana hasilnya adalah fx-nya 337 dan juga f aksen x-nya 813. Oke, untuk selanjutnya adalah kita harus menghitung delta, di mana rumus deltanya adalah sebagai berikut. Untuk x iterasi plus 1 dikurangi oleh x iterasi tersebut dibagi oleh x iterasi tersebut. Jangan lupa karena ada nilai mutlak atau garis 2 di samping, berarti tandanya hasilnya harus positif, atau dalam Excel disebut dengan fungsi absolut atau ABS. Oke, untuk mencarinya kita langsung aja masukkan fungsinya, yaitu absolut dari iterasi yang kedua dikurangi oleh iterasi yang pertama dibagi oleh iterasi yang pertama. Hasilnya adalah 0,11789. Begitu juga dengan delta yang kedua, yaitu kita cari dari iterasi yang ketiga dikurangi oleh iterasi kedua dibagi oleh iterasi kedua. Oke, untuk tabelnya sendiri sudah lengkap dari iterasi ke 0 sampai iterasi ketiga juga dengan deltanya. Oke, untuk selanjutnya adalah nomor 4, di mana kita memiliki dua sistem persamaan multivariat, yaitu sistem persamaan yang pertama dan juga yang kedua, dan kita disuruh untuk mencari matriks Jacobian dari iterasi Newton-Raphson dengan initial value-nya x0-nya adalah 0,1 dan y0-nya adalah 1,3. Lalu karena kita disuruh untuk mencari matriks Jacobian, di mana matriks Jacobian berisi dari turunan seluruh persamaan diturunkan terhadap seluruh variabel, di mana kita memiliki
dua persamaan yaitu F1 dan F2 diturunkan terhadap dua variabel yaitu X dan Y, sehingga kita mempunyai 4 persamaan turunan pada akhirnya. Untuk yang pertama adalah F1 terhadap X diturunkan terhadap X, di mana F1 jika diturunkan terhadap X adalah 10X kuadrat diturunkan terhadap X menjadi 20X, lalu plus 5Y kuadrat diturunkan terhadap X menjadi 0 karena tidak mengandung X, min 25XY diturunkan terhadap X menjadi min 25Y, lalu 10X diturunkan terhadap X menjadi 10, min 10Y, dan 5 tidak mengandung X, jadi menjadi 0. Untuk yang selanjutnya adalah turunan F1 atau persamaan 1 terhadap Y, di mana 10X kuadrat tidak mengandung Y sehingga menjadi 0, lalu 5Y kuadrat diturunkan menjadi 10Y, lalu min 25XY diturunkan terhadap Y menjadi min 25X, lalu min 10Y diturunkan terhadap Y menjadi min 10. Lalu untuk selanjutnya adalah fungsi yang kedua, di mana fungsi yang kedua jika kita turunkan terhadap X, 3Y kuadrat diturunkan terhadap X tidak mengandung X sehingga menjadi 0, min 6XY diturunkan terhadap X menjadi min 6Y, lalu untuk 3Y diturunkan terhadap X menjadi 0, min 9X diturunkan terhadap X menjadi min 9. Untuk selanjutnya yang ini masih sama. Untuk selanjutnya adalah turunan F2 terhadap Y, di mana 3Y kuadrat diturunkan terhadap Y menjadi 6Y, lalu min 6XY diturunkan terhadap Y menjadi min 6X, lalu plus 3Y diturunkan terhadap Y menjadi plus 3, dan 9X dan 3 diturunkan terhadap Y menjadi 0 karena tidak mengandung Y. Oke, untuk selanjutnya adalah kita disuruh memasukkan nilai V0-nya, di mana V0 ini adalah initial value, sudah kita ketahui dari soal, yaitu X0-nya 0,1 dan Y0-nya adalah 1,3. Kita masukkan saja 0,1 dan 1,3. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk mencari matriks Jacobian, di mana matriks Jacobian adalah hasil perhitungan dari initial value terhadap seluruh turunan yang telah kita hitung sebelumnya. Jadi tinggal kita masukkan saja 0,1 ini menjadi X dan juga 1,3 ini menjadi Y. Oke, kita coba hitung. Untuk yang pertama adalah menjadi 20 dikali 0,1 dikurangi 25 dikali 1,3 tambah 10. Hasilnya adalah min 20,5. Untuk yang kedua adalah 10 dikali 1,3 dikurangi 25 dikali 0,1 lalu dikurangi 10. Hasilnya adalah 0,5. Lalu selanjutnya adalah min 6 dikali 1,3 min 9, hasilnya adalah min 16,8. Dan yang terakhir adalah 6Y, 6 dikali 1,3 dikurangi 6X, 6 dikali 0,1 lalu ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 10,2. Lalu hasil ini tinggal kita masukkan saja ke matriks Jacobiannya, yaitu yang pertama min 20,5 tinggal kita masukkan min 20,5. Lalu yang kedua adalah 0,5, kita masukkan 0,5. Lalu yang ketiga min 16,8, dan yang terakhir adalah 10,2. Tes selanjutnya yaitu untuk nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini telah diketahui suatu persamaan fx yaitu 4x pangkat 3 dikurang dengan 4x pangkat 2 ditambah dengan 16x dikurang dengan 16 sama dengan 0. Kemudian solusi untuk persamaan tersebut kita cari dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Dengan nilai awalnya yaitu X0-nya 1,6. Kemudian untuk nilai X1-nya atau hasil dari iterasi ke-1-nya diperoleh yaitu 1,1358. Nah, kemudian di sini ditanyakan untuk iterasi kedua berapa hasilnya. Nah, untuk mencari
nilai iterasi selanjutnya. Di sini kita diberitahu bahwa untuk rumusnya yaitu X sebelumnya dikurang dengan Fx dibagi dengan F aksen X. Nah, oleh karena itu di sini kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari Fx dan F aksen X-nya. Nah, sebelumnya kita harus mencari turunan dari nilai Fx, di mana diperoleh hasilnya yaitu 12x pangkat 2, hasil ini diperoleh dari 4 dikali 3 sama dengan 12, kemudian x pangkat 3 dikurang 1, sehingga menjadi x pangkat 2, dikurang dengan 8x ditambah dengan 16, untuk caranya sama seperti tadi. Kemudian kita langsung saja untuk mencari iterasinya. Di sini kita memasukkan untuk iterasi X 0-nya, yaitu kita telah ketahui dari soal, sama dengan 1,6. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai dari Fx. Nah, kita telah mengetahui bahwa rumusnya yaitu seperti yang tadi disebutkan di awal. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nilai dari X-nya ke dalam rumus. Ini kita tinggal masukkan. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 15,744. Nah, untuk F aksen X juga sama, kita telah mengetahui untuk rumusnya. Kemudian kita tinggal memasukkan nilai dari X-nya. Diperoleh hasilnya yaitu 33,92. Nah, untuk membuktikan bahwa nilai Fx dan F aksen X ini sudah benar, kita akan mencoba untuk mencari nilai iterasi yang pertama dengan menggunakan rumus yang telah tadi yang diketahui di soal. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk iterasi sebelumnya yaitu X0, kemudian dikurang dengan pembagian dari Fx dibagi dengan F aksen X. Diperoleh hasil 1,1358. Hasilnya telah sama seperti yang telah diketahui di soal. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai Fx dan F aksen X untuk menjawab hasil dari iterasi kedua. Nah, di sini sama caranya seperti yang tadi di awal. Nah, kita telah mengetahui rumusnya, kita tinggal mengganti nilai X-nya menjadi 1,1358. Oke, diperoleh hasilnya yaitu 2,8746. Kita bulatkan 4 angka di belakang kurang. Kemudian untuk F aksennya masih menggunakan fungsi yang tadi, kita tinggal mengganti nilai X-nya. Diperoleh hasilnya yaitu 22,39504. Kemudian kita di sini akan mencari nilai iterasi yang kedua untuk menjawab soal nomor 5 ini. Nah, dengan menggunakan rumus yang tertera di soalnya, yaitu X sebelumnya dikurang dengan pembagian dari Fx dibagi dengan F aksen X. Maka
Untuk X sebelumnya, yaitu menggunakan nilai X iterasi ke-1 dikurang dengan fx dibagi dengan f aksen. Maka diperoleh hasilnya yaitu 1,007488 atau dibulatkan menjadi 4 angka di belakang koma, yaitu 1,007. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 6. Suatu persamaan fx diberikan sebagai 4x kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Akan dicari solusinya dengan menggunakan metode Newton-Raphson dengan nilai awal atau x0-nya sama dengan 2,28. Pada iterasi ke-1, diperoleh x1-nya sama dengan 3,1137. Maka, pada iterasi kedua diperoleh atau x2-nya sama dengan berapa? Nah, di sini dengan menggunakan Newton-Raphson, kita dapat menghitungnya menggunakan Excel, yang dimana diketahui dari soal untuk fx-nya sendiri yaitu 4x kuadrat min 36. Setelah kita dapatkan nilai fx-nya, kita harus menghitung nilai f aksen x-nya atau turunan dari fx-nya. Dapat kita lihat bahwa dari fx sendiri, kita bisa menurunkan dari 4x kuadratnya, yang dimana turunannya menjadi 8x atau 8 kali x. Lalu untuk x0-nya sendiri, kita dapatkan dari soal, yaitu nilainya sama dengan 2,28. Nah, nilai x0 ini akan menjadi nilai x pada iterasi ke-0. Nah, untuk menghitung nilai fx-nya, kita dapatkan dari 4x kuadrat min 36, namun nilai x-nya sendiri diganti dengan nilai 2,28 yang didapatkan dari nilai x0-nya. Sehingga didapatkan fx-nya sendiri yaitu sama dengan 4 dikali 2,28 kuadrat dikurangi 36. Sehingga didapatkan nilai fx-nya sendiri sama dengan 15,2064. Untuk perhitungan f aksen x-nya, kita dapatkan dari persamaan 8 kali x, namun x-nya diganti dengan 2,28, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 18,24. Nah, dikarenakan di sini kita sudah mendapatkan nilai x, fx, dan f aksen x, maka kita bisa menghitung nilai x pada iterasi berikutnya atau pada iterasi ke-1, yang dimana iterasi ke-1 ini untuk nilai x-nya kita bisa dapatkan dari hasil pengurangan nilai x pada iterasi sebelumnya dikurang fx per f aksen x, atau jika kita jabarkan maka kita akan mendapatkan nilai 2,28 dikurangi hasil dari pembagian fx per f aksen x. Nah, didapatkan nilai x untuk iterasi ke-1 atau x1-nya sama dengan 3,1137, yang dimana itu sudah sama dengan apa yang diperoleh atau diketahui pada soal. Nah, sehingga kita bisa langsung melanjutkan untuk menghitung perhitungan fx dan f aksen x-nya. Caranya sama seperti sebelumnya, namun di sini kita akan mengganti nilai x-nya sama dengan 3,1137. Sehingga didapatkan 4x kuadrat kurang 36 sama dengan untuk iterasi pertama fx-nya didapatkan 2,780117. Sedangkan untuk f aksen x-nya kita dapatkan dari perhitungan 8 dikali x atau 8 dikali 3,1137, sehingga didapatkan nilainya 24,90947. Untuk perhitungan x pada iterasi keduanya sama seperti sebelumnya, yaitu pengurangan dari x iterasi sebelumnya dikurangi pembagian dari fx per f aksen x pada iterasi sebelumnya. Nah, sehingga kita dapatkan untuk nilai x pada iterasi kedua atau x2-nya yaitu sama dengan 3,00207531, atau jika dibulatkan 4 di belakang koma yaitu 3,0021. Nah, karena pada soal
hanya ditanyanya untuk pada iterasi kedua atau X2-nya, maka untuk perhitungannya bisa langsung berhenti atau di stop sampai di sini saja. Namun jika nanti ditanya di soalnya X-nya sama dengan X3, maka kita bisa langsung menghitung lagi fx dan f aksen X-nya untuk mendapatkan X atau X ketiga atau X pada iterasi ketiganya. Mungkin cukup sekian dari tutorial PPA kali ini pada matkul komputasi statistika. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Mohon untuk tidak menjadikan jawaban ini sebagai acuan dalam pengerjaan dari soal UAS tahun lalu ini. Mungkin cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.